sebab majlisul ilm. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan fihi. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Uhayyikum jami'an bitahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islami salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada bulan ini bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi, bulan diangkatnya menjadi Nabi, dan bulan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir ya di hari Senin, dilahirkan di hari Senin di bulan Rabiul Awal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dalam kondisi wujud sebagai manusia, bukan malaikat, sebagaimana yang diharapkan dan yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka berharapnya malaikat. Tetapi juga Allah berkehendak dia tidak diturunkan dari Bani Israel, tapi diturunkan dari Bani Hashim. Tentunya semua ini ada hikmah dan pelajaran. Maka judul kajian adab dan akhlak kita pada siang hari ini adalah memahami keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita memang dituntut untuk menteladani Nabi agar kita menjadi insan yang islami. Insan itu adalah kita manusia. Kenapa kita disebut sebagai insan? Kata At-Tabari, fasumiyal insanu insanan li'annahu uhida fanasiya. Kita ini disebut insan panggilannya karena dulu ini kita pernah berjanji, tapi kemudian kita melupakannya. Kapan kita pernah berjanji? Yakni Allah ingatkan dalam Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 172, ketika Allah mengatakan wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Kita nih semuanya arwah, umurnya sama, nanti juga dimasukkan ke akhirat umurnya sama. Hanya saja terjadi perbedaan umur karena Allah berkehendak ada yang didahulukan di dunia ini. Supaya apa hikmahnya? Yang tua mencintai yang muda menghormati dan memuliakan yang tua. Dan itu juga bagian daripada adab baik. Maka dengan peringatan dari Allah ini, waktu itu kita menjawab sepakat. Apakah aku ini Rabb kalian? Kita jawab, bala, betul ya Allah. Syahidna, kami berjanji, bersaksi bahwa Engkau adalah Rabb kami ya Allah. Satu ayat ini saja sudah lebih daripada cukup agar kita semuanya jangan sampai ada antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, yang lalai, lupa
dan mengaku tidak pernah tahu bahwa kita pernah punya janji kepada Allah. Maka kita ini punya hutang sama Allah. Kesadaran berhutang kepada Allah itulah yang akan menjaga kita untuk senantiasa menjadi insan yang islami. Tapi untuk menjadi insan yang islami itu kita butuh role model. Kalau kita sekedar membaca ayat-ayat Al-Quran, tergambar, tapi tidak sempurna pemahaman kita. Maka diperlihatkan langsung dengan sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di situ akhirnya kita tahu bahwa ayat-ayat Quran ini memang harus ditegakkan. Iqamatul Quran, menegakkan Al-Quran, bagian daripada iqamatuddin, menegakkan agama. Dan dia hanya tegak kalau ditegakkan oleh para pembacanya. Kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejatinya adalah buah pengkabulan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari seluruh doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang satu persatu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam pun pernah berdoa, Rabbana, ya Rabb kami, wab'ats fihim rasulan minhum. Bangkitkanlah dari kalangan mereka yang tinggal di sekitar Zamzam ini seorang rasul dari kalangan mereka. Yang rasul ini mendidik jiwa-jiwa mereka sehingga mereka tidak lagi menjadi hamba yang jahil. Lihat Quran surat Al-Jumu'ah ayat kedua, Allah tutup ayat tersebut dengan wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sebelumnya mereka itu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Setelah datang Nabi, berarti sudah tidak sesat lagi. Kenapa? Karena mereka mendapatkan huda, bimbingan, petunjuk. Orang yang dahulu kalau punya anak perempuan malah dikubur hidup-hidup, alhamdulillah setelah Nabi datang, kepercayaan itu dihapus, bahkan wanita dimuliakan dengan pernikahan, hak waris, hak berpendapat, hak perlindungan. Dahulu orang-orang muslim jarang yang mau memeluk dan mencium anak laki-lakinya karena dianggap akan melemahkan semangat kemiliterannya. Tapi Nabi langsung mencontohkan, tidak mengajarkan, dipeluk, dicium. Ketika ditanya, kenapa engkau cium anak-anak kami? Saya aja bapaknya tidak pernah mencium anak-anak saya. Kata Nabi, man la yarham, la yurham. Orang yang enggak punya kasih sayang, tidak akan disayang. Dulu orang-orang jarang mau tersenyum. Ya, atasan kepada bawahan, bawahan kepada atasan, jarang tersenyum. Begitu datang Nabi, senyum itu justru menambah kemuliaanmu. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu di depan wajah saudaramu bernilai sedekah. Dulu laki-laki jarang mau menyuapi perempuan. Sekarang saja banyak suami yang nyuapin istrinya cuman pas akad pernikahan. Habis itu enggak ada lagi disuapin. Ya kan? Coba jamaah sekalian, 1 tahun terakhir siapa di antara antum yang pernah nyuapin istrinya dalam kondisi sehat bukan sakit? Ada? Oh, ini tawaduk semua. Saya yakin ini senang, ya. Senang menyuapin istrinya. Nah, ketika Nabi datang, orang-orang Arab yang keras itu diajarkan juluran tanganmu ke mulut istrimu bernilai sedekah. Sederhana, diubah. Itulah insan Islami itu. Ya kan? Insan Islami itu. Maka kehadiran Nabi Muhammad SAW itu membawa spirit cinta kasih Nabi Ibrahim alaihissalam. Keturunan langsung dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin. Kenapa lemah semua? Belum makan siang.
Kalau hafal insya Allah hafal Ustaz. Bin Hashim, bin Abdi Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin An-Nadar, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nazar, bin Ma'ad ay Mu'iddu, bin Adnan sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kemudian spiritnya adalah spirit Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi senang lama tidak punya anak, akhirnya dapat anak dari Maria Al-Qibtiyah. Dikasih nama siapa? Ibrahim. Tapi umurnya hanya 2 tahun. Setelah itu wafat. Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, dia disebut sebagai manusia dengan akhlak yang paling sempurna. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi orang itu belajar agama menjadi semakin berakhlak. Karena tujuan orang belajar agama itu adalah berakhlak. Ya. Jadi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Aku itu diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi kalau kita belajar agama kemudian tidak menjadi berakhlak, kita belajar akidah, belajar tauhid, belajar fikih, tapi kemudian tidak menjadi berakhlak. Apalagi berakhlak kepada orang-orang yang sama-sama mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada persoalan dalam proses pembelajaran kita. Masih ingat dulu Imam Abu Hamid Al-Ghazali itu bersama Imam Al-Juwaini dan lain-lainnya adalah di antara profesor di Madaris Nizamiyah. Madrasah-madrasah yang dibangun oleh Nizamul Mulk di masa Bani Seljuk, yang rajanya waktu itu Sultan Malik Shah, anaknya Al-Parslan. Perkembangannya bagus, luar biasa, dan kita tahu hari ini perkembangan luar biasa. Tapi ada satu masa di mana kemudian terjadi pertikaian antara pengikut mazhab Syafi'i dengan pengikut mazhab Hanbali. Jadi madrasah itu akhirnya menjadi tempat ajang perdebatan. Al-Ghazali bingung. Kita ini belajar dari Allah. Al-ilmu minallah. Ilmu dari Allah. Al-ilmu bitta'allum. Ilmu itu melalui proses pembelajaran. Allah menurunkan ilmunya kepada kita dengan kehendaknya. Sesama pemegang ilmu dari Allah, kenapa tidak memiliki cinta dan persatuan karena Allah? Itulah renungan Al-Ghazali. Akhirnya Al-Ghazali mengundurkan diri. Dia merenung apa pelajaran yang paling utama. Dia berguru ke Syam, ke Baghdad, ke Tusi, ke desanya. Dia bangun madrasah versi Al-Ghazali. Dipanggil lagi ke Madaris Nizamiyah, ngajar lagi dia mau. Sebentar balik lagi. Akhirnya dia fokus mengembangkan madrasah yang memang fokusnya ingin melahirkan kecerdasan tapi persatuan. Jadi yang menarik ya, ketika orang-orang dulu bertengkar masalah fikih, akhirnya muncul aliran tasawuf. Aliran tasawuf ini aliran pensucian jiwa. Ketika orang-orang yang ingin mensucikan jiwa itu mereka membuat thariqah, ternyata di antara thariqah pun berselisih juga. Makin bingunglah Al-Ghazali. Nah, bagaimana kita bisa belajar fikih tapi juga mentazkiyah jiwa? Itulah tesisnya Al-Ghazali. Kelak dari usaha khusus
Al-Ghazali beserta beberapa profesor yang seide dengan beliau, nanti lahirlah generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Generasi itu banyak, laki-laki, perempuan. Inilah generasi yang nanti membebaskan apa? Baitul Maqdis, Al-Aqsa. Nah, itu sejarah panjang menyiapkan generasi dari institusi pendidikan. Ya, itu nanti dibahas secara detail dalam bedah buku karya Dr. Majid Al-Kilani, Irsyad Majid Al-Kilani. Ya. Baik, kembali kepada persoalan ini. Ya. Ini saya mau share screen. Bisa share screen ya? Oke. Jadi Nabi itu wa innaka la'ala khuluqin azim, akhlaknya terpuji benar. Ya. Makanya orang itu akhirnya belajar akhlak dari akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bentar, oh nama saya Darul Ulum. Saya ganti Widospra. Yang Widospra mungkin bisa jadikan co-host. Maka kemudian yang berikutnya, Al-Quran mengingatkan juga kepada Nabi. Coba lihat Quran surat Az-Zumar, Pak, ayat 30. Allah memanggil Nabi dengan sebutan mayyit. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wahai Nabi, engkau itu mayyit. Sahabatmu pun mayyit. Ya, engkau mayyit, sahabatmu pun mayyit. Kita sering kalau bicara mayit, orang itu dia mayit, kan begitu? Ya. Tapi ketika kita bicara mayit itu secara bahasa artinya orang yang pasti mati itu mayit. Ya. Mayit itu adalah orang yang pasti mati. Ya. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita bahwa kita ini pasti mati, maka baguskanlah akhlak kita. Suatu ketika Nabi pernah bilang, kalau engkau sholat, sholatmu kurang bagus, perbanyaklah mengingat mati. Pasti sholatmu bagus. Itu sholat. Ya, makanya Nabi mengatakan, aksiru min zikri hazimil lazzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan. Kita bekerja di kantor pajak. Ya, begitu mulai miring-miring sedikit, menyimpang-menyimpang sedikit, zikrul maut. Pasti kita menjadi karyawan teladan terbaik di kantor pajak. Ya. Memang begitu resepnya. Perbanyak zikrul maut. Kalau enggak zikrul maut, nanti zikrul dunia kita. Mengingat-ingat dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Mustafa. Terpilih menjadi Rasul. Terpilih menyampaikan wahyu. Nabi yang ke-124.000, Rasul yang ke-315. Dengan Rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Tapi Nabi katakan, aku jangan dituhankan, tapi diteladani. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu terdapat keteladanan yang baik. Ya, terdapat keteladanan yang baik. Saya kelihatan nggak presentasinya? Oh kelihatan. Oh di saya nggak kelihatan. Pantesan. Saya ulang-ulang. Itu kelihatan ya? Ya oke. Nah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga disebut sebagai sirajan muniran. Cahaya yang menerangi. Nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Makanya orang-orang yang mengikuti Nabi itu bercahaya. Kalau kita betul-betul cinta sama Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya yuhibbukumullah, Allah akan cintai orang itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, bahkan ampuni dosa-dosa mereka. Di dalam kitab Aqidatul Awam disebutkan bahwa arsala anbiya, ya, diturunkan para nabi itu
zawi fatanah, dengan kecerdasan. Bisidqi, kecerdasan yang dibalut dengan kejujuran. Wat tablighi, dibalut dengan spirit korektif, menyampaikan. Dibangun dengan spirit wal amanah, optimal maksimal dalam penugasan, itu amanah. Ya. Dan menarik ketika ternyata sifat-sifat inilah yang menjadi pilar-pilar akhlak bagi kita semuanya. Inspirasi kita Nabi. Kalau kita ikut Nabi, kita nggak pernah kecewa. Kalau kita ikut drama Korea, kecewa kita. Kalau kita ikut Nabi, nggak pernah kecewa. Ya, tidak pernah kecewa. Maka kemudian disebutkan, ya, kecerdasan Nabi itu luar biasa. Tetapi kecerdasan yang kita bicarakan di muka bumi ini, apakah IPK 4, apakah kemudian nilai-nilai 9 atau 10, tapi Islam punya definisi yang lebih tinggi. Disitulah ketinggian kecerdasan Muslim itu. Suatu ketika dari Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu, waktu itu beliau pernah duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu rajulun minal ansar. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki dari kalangan Ansar. Fasallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang itu mengatakan, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Wahai Rasulullah, siapakah mukmin yang paling utama? Siapakah mukmin yang paling utama? Kata Nabi, siapa? Ini di antara kita, siapa yang paling utama? Ternyata jawabannya, ahsanuhum khuluqa. Yang paling bagus akhlaknya. Maka penting bagi kita mengkaji tentang adab dan akhlak. Karena yang paling utama di antara kita bukan yang paling banyak pengetahuan, paling bagus bacaan Qur'annya, paling bertauhid. Yang paling bagus itu yang paling bagus akhlaknya. Meskipun kita tahu mencapai kebagusan akhlak itu berawal dari kebagusan tauhid, kebagusan ibadah, dinikmati, dihayati, lahirlah kebagusan akhlak. Kemudian ditanya kembali, fa ayyul mu'minina akyas? Siapakah mukmin yang paling cerdas? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukmin yang paling cerdas itu adalah siapa? Aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling sering mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan mereka yang selalu mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Ulaikal akyas, mereka itulah orang-orang yang cerdas. Kalau kita pinter, tapi pinter minteri orang lain, kalau kita pinter memanipulasi data, ini pinter yang rendah. Tapi kita ingin pinter yang tinggi. Ya, kita pinter yang tinggi. Makanya kalau kita mengejar dunia, dunia itu artinya apa? Ad-dunya maknahu rendah, hina. Kalau kita mengejar yang rendah dan hina, berarti kita nanti jadi orang rendahan dan hinaan. Tapi kalau kita mengejar yang tinggi, yang mulia, kita akan menjadi orang yang tinggi. Karena seseorang itu mendapatkan sesuai apa yang menjadi niatnya. Maka kecerdasan itulah yang didorong oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecerdasan yang dibalut dengan kejujuran. Perhatikan Quran surat Maryam ayat 41. Allah ingatkan kepada Nabi, wahai Nabi, ceritakan sama umatmu. Wazkur fil kitabi Ibrahim.
ceritakan tentang Nabi Ibrahim. Kenapa harus diceritakan? Innahu kana siddiqan nabi. Dia itu adalah sungguh seorang nabi yang jujur. Dia seorang jujur, tapi dia nabi. Siddiqan nabi. Maka spirit kejujuran Ibrahim alaihissalam itulah yang kemudian dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pembawaannya pembawaan al-amin, terpercaya, trust. Kata para pebisnis konvensional, kalau kita pengen banyak rizki, kata mereka, ya kan? Inilah hikmah universalitas Islam itu ya. Kalau Anda pengen banyak rizki, maka perbagus integriti Anda, trust Anda. Logikanya kata dia, kalau kita selalu membahagiakan partner-partner bisnis kita, customer-customer kita, atau orang-orang yang kita berhutang kepadanya, maka mereka itulah nanti calon-calon buyer kita. Mereka itulah orang-orang yang bermuamalah sekitar kita. Berarti semakin luas jaringan kita. Tapi begitu kita punya masalah sama hutang piutang, kita dibenci sama customer kita, tidak disukai dengan para investor kita, partner dagang kita, walhasil kita akan mencari orang-orang lain. Orang-orang yang lama akan meninggalkan kita. Berarti rezeki kita bertambah sempit. Yang dibangun oleh Nabi adalah trust, kepercayaan. Sejak kecil. Menjadi orang yang berintegriti sejak awal. Dan integritinya membawa pada profesional, selalu sinergi, melayani, dan kesempurnaan. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari kalangan manusia, tidak dari kalangan malaikat? Jawabannya sederhana. Karena kalau malaikat kita susah ngikutnya. Tapi kalau Nabi kan manusia. Nabi bisa, aku pun bisa. Kecuali aku tidak diberikan wahyu. Itu saja. Ya. Maka selainnya Nabi apapun yang dicontohkan Nabi, kita bisa. Nabi kenal usia pensiun enggak, Bapak-bapak? Enggak kan? Maka kita pun jangan kenal usia pensiun. Bahwa iya ada pensiun di dunia, di kantor pajak, enggak ada masalah. Tapi pensiun dari kantor pajak bukan akhir dari segala-galanya kan? Kalau kita lihat kehidupan Nabi SAW, umur 55 itu justru awal segala-galanya. Nabi itu baru diperintahkan puasa Ramadan umur 55. Diperintahkan berjihad, berperang, sebelumnya belum boleh. Baru boleh itu ya umur 55. Jadi umur 55 sampai 63, Nabi itu tidak pernah mengalami post power syndrome. Ya, dia selalu berusaha bermanfaat bagi orang lain. Sehat karena terus berkeringat, bergerak. Itu Nabi. Tapi begitu kita kenal istilah pensiun, ini kadang-kadang merusak cara berpikir hidup kita. Ya, kalau kita sudah pensiun dari satu akad, kita bersyukur, alhamdulillah, saya diberikan waktu lebih luas lagi untuk berkhidmah untuk umat. Jangan sampai agenda kita setelah pensiun cuma dua. Sholat berjamaah tepat waktu di masjid dan bermain sama cucu. Jangan. Karena biasanya orang-orang yang pensiun itu apa? Sudah mapan, tabungannya cukup, sudah pernah ke luar negeri, jaringannya luas, pelatihan-pelatihan banyak. Ini enggak semua orang punya kesempatan seperti ini. Nah ini kalau tiba-tiba dikunci mati tidak dibagi, itu zolim menurut saya. Kalau orang punya jaringan luas, punya pengalaman, punya ilmu, maka itulah saatnya berbagi. Makanya orang kalau berbagi sehat kan? Kita kalau ngasih sedekah ke orang, sehat nggak kita? Sehat. Itu diteliti. Hormon oksitosin, dopamin, serotonin, endorfin itu keluar dalam ukuran yang memang dibutuhkan. Setiap saat kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjuki kami ya Allah
kami itu, aku dan orang-orang di sekelilingku ini ya Allah. Ini menunjukkan kita ini selalu doa untuk saudara-saudara kita juga. Ihdinas siratal mustaqim. Berikan kami hidayahmu ya Allah, agar kami selalu berada di jalanmu yang lurus, yang istiqomah. Itu doa kita. Apa jalan yang lurus itu? Apa siratal mustaqim itu? Siratal mustaqim adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal mustaqim adalah sirat yang diberikan nikmat atas mereka. Siapakah jalan yang diberikan nikmat atas mereka itu? Nah, ternyata oleh para ulama ditafsirkan ayat bil ayat. Ayat ini ditafsirkan dengan ayat yang lain yang kaitannya dengan memberikan nikmat yang kaitan dengan nikmat. Itulah ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-69. Ketika Allah mengatakan, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim." Ya, mohon maaf bisa di ini lagi kohos ya yang video. Fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim. Mereka itulah orang-orang yang diberikan nikmat atas mereka. Ada berapa? Ada 4 orang. Ya, ada 4 orang. Itulah yang ada dalam Quran surah An-Nisa ayat ke-69. Siapa mereka? Ya, siapa mereka? 1, minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Yang kedua, wasiddiqin, dari kalangan orang-orang yang jujur. Yang ketiga, wasyuhada, dari kalangan orang-orang yang syahid di jalan Allah. Yang keempat, wassalihin, dari kalangan orang-orang soleh. Jadi, orang yang diberikan nikmat atas mereka itu hanya 4 golongan. 1, para nabi. Ya, kita bisa nggak mencapai derajat ini? Nggak bisa. Ya, biarin saja, ada nabi kayak Tukiman, ada nabi macam-macam ya. Dulu ada Musailamah al-Kadzab. Ya. Tapi nabi sudah selesai. Ya. Khataman nabiyyin, nggak bisa jadi nabi. Maka kalau nabi nggak bisa, coba cari yang terdekat dengan posisi nabi itu siapa? Ternyata jawabannya wasiddiqin. Orang-orang yang jujur, itu yang paling dekat sama Nabi. Makanya yang paling dekat jadi sahabat Nabi itu Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa disebut As-Siddiq? Orang lain masih mencerna. Benar enggak itu? Nabi semalam bisa nyampe Baitul Maqdis. Mau enggak dipercaya ini Nabi, tapi dipercaya enggak bisa dipercaya. Kira-kira begitu kan? Tapi bagi Abu Bakar, ngomong siapa? Sahabatmu Nabi. Kalau yang ngomong Nabi, saya nggak ngelihat kontennya, kata dia. Saya sudah percaya sebelum dia ngomong. Percaya tanpa rizab. Maka disebut as-siddiq, yang membenarkan. Ya, yang membenarkan. Maka kemudian kejarlah sosok-sosok kejujuran. Setelah itu kita bisa kok mengumpulkan yang lain. Asy-syuhada, kita bisa menjadi seorang yang syahid di jalan Allah. Dan jalan-jalan menuju kesyahidan itu banyak. Bahkan kata Nabi, orang yang tidak pernah berniat mati syahid, mata maitatan jahiliyatan. Dia mati dalam kondisi jahil. Kayak pagi dan petang doa. Allahumma amitna ala syahadati fi sabilika ya Allah. Wafatkan kami dalam kondisi syahid di jalan Allah. Iskariman aumut syahidan ya Allah. Hidupkan kami dengan kemuliaan atau matikan kami dalam kondisi syuhada ya Allah. Kalau kita tidak mencapai syuhada, wassalihin, orang-orang soleh. Ini doa nenek-nenek kita dulu. Mudah-mudahan anak ini nanti jadi anak soleh. Nah, kita lari. Soleh itu Bapak Ibu adalah puncaknya kebaikan. Di dalamnya ada thayyib, khair, ma'ruf. Puncaknya
soleh. Dan saya katakan bahwa tidak disebut orang itu soleh kalau dia tidak muslih. Tidak disebut soleh kalau dia tidak cinta melakukan islah. Soleh enggak? Oh saya soleh. Tapi enggak suka islah. Bukan soleh. Makanya orang soleh disebut soleh karena dia melakukan islah. Dia seorang muslih. Islah itu apa? Selalu membuat perubahan ke arah kebaikan. Reformasi. Perbaikan tanpa henti. Terus menerus. Itu islah. Kenapa kita dituntut untuk jujur? Karena ada as-sa'adah, ada kebaikan di balik setiap kejujuran. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim ini, "Alaikum bis-sidqi." Wajib bagi kalian itu jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Jujur itu akan membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu akan menunjukinya ke jannah. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharrar sidqa hatta yaktaba 'indallahi siddiqan. Hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Ya, jika seseorang itu selalu jujur dan minimal dia berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat Allah sebagai orang-orang yang jujur. Wa iyyakum wal kadzib. Tapi hati-hatilah dari kedustaan. Jangan sampai pernah berdusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Sekali dusta akan diikuti dengan dusta berikutnya, akhirnya kita terbawa pada sifat fujur. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Fujur itu akan membawa kita akhirnya pada neraka. Dan tidaklah seorang laki-laki itu terus-menerus dusta, diikuti dusta, maka kecuali dia nanti dicatat Allah sebagai seorang pendusta. Kadang-kadang kita bingung, ini dosa atau kebaikan. Karena lawannya al-ismu, al-bir. Apa itu al-bir? Husnul khuluq, bagusnya akhlak. Apa itu al-ismu? Kata Nabi, al-ismu, dosa itu, ya, jadi mudah. Ya, kita belum sampai belajar fikih yang mendalam. Apa itu dosa? Udah ada parameternya dari Nabi. Kata Nabi, al-ismu ma nahaka fi nafsika wa karihta an yattali alaihin nas. Ya. Jadi dosa itu adalah engkau tahu engkau tidak boleh melakukannya, makanya engkau enggan melakukannya. Tapi kalau akhirnya engkau terpaksa melakukannya, engkau melakukannya dengan penuh sembunyi-sembunyi. Enggak ingin diketahui oleh orang lain. Hukum nikah siri apa Bapak-Bapak? Boleh Ustaz, itu akadnya. Wah, ini seterusnya kan? Tapi Bapak sembunyikan enggak dari istri pertama? Disembunyikan enggak Pak? Sembunyikan kan Pak ya? Tadi malam sembunyikan juga kan Pak? Sembunyikan. Dari mana Pak? Oh saya dari itu kerja lembur. Pernikahan siri sudah menutupi. Akan dilanjutkan dengan kedustaan berikutnya. Betul? Terlambat, lembur, macam-macam. Akhirnya dusta, ketemu dusta. Maka orang itu disebut pendusta. Ya. Ini bukan tidak membolehkan Bapak nikah lagi. Tapi memang PNS kan nggak boleh kan? Ini PNS bukan? PNS nih, apa BUMN? PNS, nggak boleh Pak. Udah, lupakan saja. Nanti kalau udah pensiun. Tapi kalaupun mau nikah lagi, kondisikanlah istri, anak-anak, keluarga besar. Keluarga besar yang mana Ustaz? Yang dua ini, yang sekarang. Karena kita memasukkan keluarga besar yang ketiga. Wah panjang kali Ustaz, ini bisa nggak jadi nih. Kan kita ingin ini ibadah dan akhirnya menambah ibadah, kan begitu? Ya. Kenapa bangun semua jadi? Jadi kalau ibadah itu harus dilakukan prosesnya benar, nyaman.
Kata Nabi SAW, kebaikan itu tumakninah, menenangkan. Tapi dosa itu ribah, membuat kita gelisah. Enak nggak hidup dengan kegelisahan? Cepat stroke, Pak. Ya, begitu stroke yang ngurus istri pertama apa kedua? Balik lagi istri pertama. Ya, itu hidup tuh begitu aja diputar-putar. Nah, agama tuh udah bimbing kita untuk jadi laki-laki yang gentleman, ya, terbuka. Bentar, kita jadi pindah topik nih ya. Balik lagi topik pertama. Jujur. Berikutnya yang ketiga apa? Nabi itu tabligh. Maka pelajaran buat kita apa? Tablighlah meski hanya satu pelajaran. Ya. Ustadz, saya ingin dakwah. Boleh enggak? Boleh. Tapi jangan dakwahkan apa yang kau belum pahami. Jangan sampaikan apa yang kau belum nikmati. Dakwah dan pendidikan itu bukan transfer of knowledge. Dia transfer of ruhi. Sekedar membagi apa yang sudah kita nikmati. Kita beriman sampai mencapai halawatul iman, manisnya iman. Manisnya itulah yang kita bagi kepada orang. Kita ingin anak-anak kita beradab, berakhlak. Share adab akhlak manusia kepada anak-anak kita. Bukan pengajaran adab dan pengajaran akhlak, bukan. Makanya kata Nabi, balighu anni walau ayatan. Sampaikan dariku meskipun cuma satu ayat saja. Sampaikan. Dan memang cara belajar itu begitu dari dulu. Enggak buru-buru pengen cepat bisa. Enggak instan, karena yang instan itu penyakit. Satu dari 6 syarat sukses menuntut ilmu itu, yang keenam apa kata Sayyidina Ali? Tuli zamani, butuh waktu panjang. Nikmati 1 ayat, 10 ayat, memahami, mengamalkan, menikmati. Kenikmatannya itu yang dibagi. Nah, inilah semangat korektif. Kalau orang sudah tabligh itu semangatnya korektif. Man ra'a minkum munkaran, kalau engkau melihat kemungkaran, jangan diam aja. Falyughayyirhu biyadihi. Ubah dengan tanda tanganmu. Ubah dengan jabatanmu. Fa in lam yastati' fabi lisanihi, dengan lisan. Nah, ini namanya korektif, tabligh. Wa in lam yastati' fabi qalbihi. Tapi kalau enggak mampu dengan kalbu. Tapi kalau orang memperbaiki dengan kolbu saja, fadzalika at'aful iman, itu selemah-lemah iman, itu bukan standarnya bapak-bapak ya. Standar bapak-bapak itu bukan itu. Ya, standar itu menengah ke atas dalam keilmuan. Standarnya lisan dan perjuangan. Yang terakhir, Nabi mengajarkan kepada kita amanah. Dan amanah ini lawannya khianah. Ini saya hadirkan satu hadis di mana dulu Abu Dzar sempat bertanya sama Nabi, "Ya Rasul, aku kok enggak dikasih jabatan? Ini sahabat-sahabat mulia udah dapat jabatan gubernur, panglima perang, bukan panglima perang lah, panglima perang tuh semuanya bisa. Gubernur, ya, gubernur banyak dikasih tugas mengelola wakaf seterusnya. Aku kok nggak dikasih apa-apa?" Kata Abu Dzar, ini Abu Dzar ini orang soleh, soleh bener. Tapi memang menetapkan orang itu bukan berdasarkan kesolehannya semata, tapi berdasarkan kafaah, kompetensi, passion, minat, bakat. Ya kan? Bapak Ibu butuh bendahara, dipilih orang soleh. Orang soleh itu, ya orang maksudnya ya, soleh parsial ya. Orang soleh itu kalau ada orang yang memelas, pinjam dulu dong uang DKM, anak saya belum makan nih, misalkan gitu kan. Ya udah deh, pakai dulu, jangan kasih tahu ketua DKM ya, misalkan. Boleh nggak? Jangan, nggak boleh. Memang terus apa yang harus dilakukan? Rapat dengan pengurus. Pak, ini ada permintaan begini, apa yang kita bisa lakukan di masjid? Satu contoh. Makanya bendahara itu tidak boleh orang yang nggak enakan
Dia memang kesannya pelit, tapi memang dia bertanggung jawab, integriti, transparan. Contoh saja. Jadi Abu Dzar nggak cocok jadi pimpinan, kata Nabi. Udah engkau sama aku aja, nggak usah jadi pimpinan. Ya kan? Kata Nabi, ya Abu Dzarrin, wahai Abu Dzar, innaka dhaifun, engkau itu lemah. Maksud lemah itu bukan dia badannya lemah, enggak. Engkau tuh nggak cocok dengan jabatan, kata Nabi. Wa innaha amanah. Karena jabatan itu amanah. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun. Nanti amanah jabatan itu di hari kiamat akan menjadi kehinaan dan penyesalan. Wa nadama illa, kecuali man akhadhaha bihaqqiha wa adalladhi alaihi fiha. Kecuali memang kalau orang itu mendapatkan kekuasaan itu dengan haknya dan dia pun melaksanakan kewajibannya dengan kekuasaannya itu. Fahamlah Abu Dzar. Oh, begitu. Ya. Nabi wafat sama lagi. Kan kalau kita cerita Abu Dzar luar biasa. Ini sahabat luar biasa. Jadi di masa Utsman dia salah-salahin orang-orang yang berpenampilan kaya. Ya kan? Macam-macam. Hidup tuh zuhud, kata Abu Dzar. Benar yang sampaikan Nabi Abu Dzar tuh zuhud, benar. Tapi itu bukan satu model gitu kira-kira. Maka kata Utsman, ya Abu Dzar, sini, engkau duduk sama engkau tinggal sama dekat kami saja. Akhirnya Abu Dzar dia enggak nyaman. Beliau kan akhirnya tinggal di pinggiran kota sendirian, wafat dalam kondisi sendirian. Ini Abu Dzar. Ya. Jadi pelajarannya apa? Pelajarannya adalah bahwa amanah itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Tapi kalau kita dibebankan amanah, maka tidak ada jalan lain kecuali untuk mensukseskannya. Karena berarti Allah mempercayakan kepada kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Tidak mungkin Allah membebani kita di luar kesanggupan kita. Maka kalau memang engkau mampu menunaikan itu, kerjakan. Dan itulah cara Allah untuk meningkatkan kapasitas kita. Dan jangan-jangan itu adalah satu daripada amalan unggulan kita. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Silakan Bapak Ibu sebelum kita tutup, kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Bisa langsung, bisa kolom chat, kolom Instagram. Monggo dari mana aja. Semakin tidak ada pertanyaan, semakin bagus. Bagi saya. Alhamdulillah. Ada? Cukup? Walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita memiliki sifat fatonah, kecerdasan yang tinggi dibalut dengan kejujuran, dengan semangat tabligh dan amanah dalam setiap penugasan kita. Dan ya Allah, jadikanlah itu satu di antara amalan unggulan kami. Jadikanlah dengan amalan unggulan ini Engkau dekatkan kami kelak duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mampu memeluk jasad beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.